Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sofian selaku mentor LSI Pedagogi ini, dan yang saya hormati seluruh peserta seminar yang telah hadir pada hari ini. Puji syukur dengan kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengikuti seminar yang bertema perbedaan antara rokok konvensional dan rokok elektrik atau vape. Yang hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi dari pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu. Beliau adalah Muhammad Reno Agustino, seorang ahli bidang vape ya. Hari ini beliau akan membawakan materi dengan judul perbedaan antara rokok konvensional dan rokok elektrik. Silakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Sofian selaku dosen pembimbing LST dari semester awal. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang bisa hadir di malam hari ini. Saya di sini akan mempresentasikan atau seminar yang bermateri perbedaan antara rokok konvensional dan rokok elektrik. Saya di sini buat contohnya ya. Langsung aja kita masuk untuk ke materinya. Pendahuluan dulu. Untuk rokok konvensional dan rokok elektrik atau vape merupakan dua bentuk konsumsi nikotin yang populer di masyarakat. Nah, rokok konvensional digunakan selama beberapa abad, sementara vape muncul sebagai alternatif yang lebih modern dengan risiko kesehatan yang lebih rendah. Nah, saya di sini akan sedikit penjelasan antara rokok konvensional dengan rokok elektrik atau vape. Nah, rokok konvensional bekerja dengan cara membakar tembakau, menghasilkan asap yang mengandung nikotin dan berbagai zat kimia lainnya. Kandungan utama rokok konvensional adalah tembakau yang saat dibakar menghasilkan tar dan karbon monoksida. Untuk rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan air liquid menggunakan koil, menghasilkan uap atau aerosol yang kemudian dihirup. Cairan vape umumnya mengandung nikotin, propilen glikol atau PG, gliserin nabati atau VG, dan perasa tanpa tar dan karbon monoksida seperti pada rokok konvensional, atau tidak terstandarisasi dapat mengandung zat berbahaya yang meningkatkan resiko. Nah, yang ada kandungan zat di antara rokok konvensional dan rokok elektrik. Yang rokok konvensional mengandung zat berbahaya di antaranya nikotin yang menyebabkan ketergantungan serta lebih dari 7.000 bahan kimia lainnya termasuk tar, karbon monoksida, arsenik, dan amonia yang sebagian besar bersifat karsinogenik. Untuk kandungan zat dari rokok elektrik atau vape menggunakan cairan nikotin yang dipanaskan untuk menghasilkan uap. Liquid dalam rokok elektrik mengandung nikotin, propilen glikol, dan gliserin sebagai bahan dasar pembentukan uap seperti perasa kimia. Tren vape di kalangan anak muda. Berdasarkan data yang ada di tahun 2023, terdapat tren peningkatan penggunaan rokok elektrik di Indonesia. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik atau BPS dalam profil statistik kesehatan 2023, sekitar 1,29% penduduk Indonesia berusia di atas 18 tahun menggunakan rokok elektrik selama sebulan terakhir di tahun 2023. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dari 2022 yang mencapai 3,09%, Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan pengguna rokok elektrik terbesar di dunia. Untuk regulasi dan hukum, regulasi terkait rokok konvensional dan rokok elektrik berbeda di berbagai negara. Di Indonesia, rokok konvensional diatur melalui Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2000
2013 yang mewajibkan label peringatan kesehatan dalam kemasan rokok dan melarang iklan rokok di media sosial, media massa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga mengatur pembatasan konsumsi rokok di tempat umum dan meningkatkan cukai rokok. Untuk rokok elektrik, regulasi dan hukumnya yaitu masih berkembang di Indonesia dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2019 yang melarang penjualan e-cigarette yang mengandung nikotin, tetapi memperbolehkan cairan vape tanpa nikotin. Nah, kalau untuk di negara lain seperti di Amerika Serikat dan Uni Eropa, regulasi lebih ketat, mengharuskan penguji lebih aman dan pembatasan usia pembeli. Nah, untuk dampak kesehatan, dua-duanya pasti berbahaya. Nah, untuk rokok konvensional mengandung berbagai zat berbahaya seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan bahan karsinogenik lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada kesehatan. Untuk rokok elektrik dianggap lebih sedikit berbahaya karena tidak mengandung tar dan beberapa zat berbahaya lainnya yang ada pada rokok konvensional. Nah, untuk kesimpulannya, rokok konvensional maupun rokok elektrik memiliki resiko kesehatan meskipun rokok elektrik dianggap lebih sedikit berbahaya rokok elektrik. Rokok konvensional mengandung nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat menyebabkan kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan. Rokok elektrik tidak mengandung tar, namun tetap mengandung nikotin dan dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan serta potensi risiko penyakit paru-paru akibat perasaan kimia. Efek jangka panjang untuk penggunaan rokok elektrik masih belum sepenuhnya diketahui. Menghindari keduanya adalah pilihan terbaik untuk kesehatan jangka panjang. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Terima kasih kepada Pak Renaldo Sino untuk materi yang sangat inovatif dan inspiratif, teman. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, kami persilakan sebutkan nama dan dari jurusan. Mas Reno, ini saya mau bertanya, menurut Mas Reno, mana yang lebih bahaya antara rokok konvensional dan rokok elektrik? Itu aja sih pertanyaan. Lebih bahaya rokok Dubai. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Yang pasti untuk menurut Badan Kesehatan Luar Negeri Makanan dan Obat atau FDA menyebutkan bahwa rokok konvensional lebih berbahaya daripada rokok elektrik dikarenakan untuk rokok konvensional itu yang lebih berbahaya itu adanya tar. Tar itu yang lebih berbahaya dari tar. Ya, dan karbon monoksida. Iya. Nah, kalau untuk rokok elektrik itu kan nggak ada yang namanya tar, jadi tapi ada nikotinnya. Kalau untuk vape itu ada nikotin. Nah, untuk nikotin itu sebenarnya bukan nggak berbahaya, itu buat bikin kecanduan aja bagi si pemakai. Kayak gitu aja, Haji. Terima kasih. Apakah puas? Jadi Mas, mau nanya ya? boleh. Kenapa sih kita nggak boleh pakai liquid yang tidak bercukai? Padahal liquid yang tidak bercukai itu banyak dijual di konsol. Kenapa tuh Mas? Jadi balik lagi bahas ke perpajakan yang tadi Rani sampaikan. Untuk yang pertama itu cukai. Nah, untuk cukai ini sebenarnya yang tadi balik lagi terstandarisasi itu ada liquid terstandarisasi oleh bea cukai. Jadi sebelumnya itu kan dicek dulu oleh yang yang profesional, dicek oleh yang profesional. Nah, untuk yang bioskop itu kan tanpa adanya cukai. Yang pertama, untuk tanpa adanya cukai itu lebih berbahaya karena kenapa dia tidak dicek secara profesional oleh pakar dari liquidnya. Karena untuk pembuatan liquid itu nggak sembarangan kayak baru bikin liquid sekali jadi langsung jual, enggak. Karena itu ada prosesnya. Itu ada beberapa tahap ya.
untuk pembuatan liquid itu, dan nggak langsung jadi kayak 2 bulan atau 3 bulan, itu butuh bertahap. Minimalnya itu bikin liquid sekitaran 6 bulan sampai 12 bulan baru bisa dipasarkan ke masyarakat. Kayak gitu, Syah. Terima kasih. Lagi Ada lagi yang mau bertanya? Rokok Manchester gimana, aman? Izin Mas Reno, tadi kan kata Mas Reno lebih berbahaya rokok daripada vape. rokok konvensional. Ya, gitu kan. Tapi kan bukan berarti vape juga itu nggak berbahaya dong. Kalau saya pernah lihat di TikTok, jadi ada orang yang ini kan jadi contoh aja ya. Jadi ada orang yang dia tuh kena udah operasi karena dia setiap harinya mengisap dari vape itu. Jadi kan berarti vape itu juga kan berbahaya kan. Jadi menurut Mas Reto itu ada batasannya nggak sih kita menghirup vape itu seharinya berapa kali kayak gitu? Terima kasih Mas Hendro. Terima kasih Mas Kadek, itu pertanyaan yang sangat jelas sekali ya. Untuk yang pertama, saya ingin menjawab bahwa yang di dalam liquid yang pemakai yang di rumah sakit kan, yang lagi dioperasi itu sebenarnya bukan liquid, atau itu yang bisa disebut cairan narkoba. Karena saya pernah baca itu di media sosial, itu cairan narkoba. Jadi yang penyebabnya paru-paru dia bolong. Jadi bukan liquid. Nah, karena yang pertama itu untuk yang tadi Mas Isa bertanya, liquid yang tidak ada dari bea cukai itu benar-benar sangat berbahaya, apalagi di bawah kayak 50.000. Pokoknya harga-harga yang nggak make sense itu di bawah 100.000 atau gimana itu lebih berbahaya banget. Lebih baik kalau nggak mau beli liquid jangan nge-vape kayak gitu. Iya, ini rokok. Jadi saya nggak membenarkan bahwa rokok elektrik itu lebih aman. Dua-duanya itu memang ada risiko masing-masing, ya. Tapi yang lebih berbahaya itu rokok konvensional, kayak gitu. Menurut ya, terima kasih Mas Kade. Sudah lagi nggak? Terima kasih kepada para peserta atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik, dan terima kasih juga kepada Karen Agustino atas jawaban yang sangat komprehensif ya. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara seminar perbedaan antara rokok konvensional dan rokok elektrik atau vape. Semoga seminar ini memberikan manfaat, wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum acara ini benar-benar ditutup, izinkan saya menyampaikan beberapa hal kepada Pak Karen Agustino. Terima kasih atas materi yang beliau sampaikan. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk beliau. Kami sampaikan juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini, dan tentu saja terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah hadir, yang berpartisipasi aktif dalam seminar hari ini. Akhir atas panitia dan seluruh tim yang terlibat, kami memohon maaf jika ada kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.